Sonde, santai ngobrol demokrasi. Sonde, santai ngobrol demokrasi. Hai teman pemilih, salam jumpa bersama saya Marlo dalam acara Sonde, santai ngobrol demokrasi. Setelah pada episode sebelumnya kita membahas tentang evaluasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2004, saat ini kita berbicara lagi sedikit tentang data pemilih. Apa saja yang akan kita bahas tentang data pemilih? Saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Belu. Langsung saja kita sapa Ibu Herlince Emiliana Asa atau yang biasa disapa Ibu ya. Apa kabar Ibu? Luar biasa Bang Arlo, apa kabar? Baik, terima kasih Ibu. Sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Belu, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit tentang tupoksi yang sementara ini Ibu ambar. Baik, divisi perencanaan data dan informasi. Ada 3 kata perencanaan, data dan informasi, dan kami masih mengacu pada PKPU 8 tahun 2019, di mana di situ disebutkan bahwa tugas divisi perencanaan data dan informasi yaitu untuk mengkoordinasi, kemudian menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi, supervisi terkait kebijakan. Nah, ada 6 kebijakan di sini, di mana poin pertama yaitu menjabarkan program dan anggaran, itu berkaitan dengan perencanaan. Kemudian yang kedua, evaluasi dan pengkajian kepemiluan. Kemudian yang ketiga, monitoring, monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran. Kemudian yang menjadi poin penting juga yaitu pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih. Kemudian karena berkaitan dengan informasi, yaitu adalah sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu, dan juga yang terakhir, 6 poin terakhir ini yaitu pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi. Mungkin itu sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Ibu. Dalam kaitan dengan data pemilih tahun 2024, Iya. kira-kira bagaimana gambaran tentang data pemilih saat pilkada tahun 2024 ini? Ya, data pemilih tahun 2024 ya. Kita tahu sendiri 2024 ini ada 2 tahapan besar di mana ada pemilu, memilih presiden dan juga anggota legislatif dan juga, tahapan pilkada pemilihan kepala daerah. Dan tentu saja itu tahapan yang sangat, padat dan krusial sekali ya pada saat itu. Nah, data pemilih yang kita mutakhirkan di kabupaten, terutama itu adalah data pemilih yang, kita peroleh awalnya dari data DP4. Data DP4 itu adalah data, eee, data penduduk potensial pemilih pemilu. Ya, data potensial ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan juga ada Kementerian Luar Negeri. Kemudian data ini disampaikan kepada, KPU, dalam hal ini KPU RI, kemudian dari KPU RI nanti akan diturunkan sampai ke kami di kabupaten. Nah, lewat aplikasi yang dinamakan aplikasi, Sidali. Nah, dalam hal ini kita sebagai KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten punya kewenangan untuk menetapkan daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih sementara pada saat pemilu maupun pilkada, seperti itu. Jadi data yang diturunkan itu akan kita mutakhirkan sebaik mungkin dengan tentu saja terbuka tapi tetap menjamin kerahasiaan data. Ibu Divisi,
Ya. Saat ini KPU tidak dalam tahapan, baik pemilu maupun pilkada. Mungkin bisa diceritakan dengan singkat, apa saja kegiatan KPU, khususnya KPU Kabupaten Belu selama non-tahapan ini? Iya, baik, mungkin untuk semua juga teman pemilih yang sekarang sedang menyaksikan, kita tahu sendiri bahwa tahun 2025 ini, tidak lagi ada tahapan pemilu maupun pemilihan, ya. Namun sebagai khususnya di divisi Rendatin atau perencanaan data dan informasi ini, kita masih ada satu tugas yang kita laksanakan, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, poinnya di sini, dia adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan, artinya kita memelihara dan juga memperbaharui daftar pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir, kemudian kita mutakhirkan secara berkelanjutan, di mana data-data ini untuk penyusunan daftar pemilih tetap pemilu atau pemilihan berikut. Ya, tentu saja dengan tetap menjamin kerahasiaan data-data pemilih tersebut. Baik, Ibu Divisi, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang pemutaran data pemilih berkelanjutan. Kira-kira Ibu, untuk proses pemutaran data pemilih berkelanjutan ini, apakah KPU Kabupaten Belu bekerja sendiri, ataukah ada pihak-pihak lain yang terlibat atau memberi kontribusi dalam pemutahiran data ini, Bu? Kelanjutan ini, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak Marlo. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Marlo, mungkin saya mau sampaikan dulu bahwa data ini diperoleh dari mana saja, itu nanti ada kaitannya. Jadi, data dari data pemilih berkelanjutan ini, berasal yang pertama itu berasal dari DPT pemilu atau pemilihan terakhir. Seperti itu tentu saja data kita yang kita melakukan, kita mutakhirkan kembali. Kemudian ada juga data yang berasal dari hasil konsolidasi, data kependudukan, hasil konsolidasi setiap 6 bulan dalam tahun. Jadi dalam tahun 2005 kita menerima data DP4 semester 1 dan semester 2 dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Luar Negeri. Ya. Kemudian oleh sebab itu kita punya hubungan ya, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri. Kemudian juga data yang berasal dari lembaga atau instansi terkait. Nah, data yang berasal dari lembaga atau instansi terkait, contoh yang pertama di Dukcapil, dalam hal ini bukan kita meminta data, artinya kita berkoordinasi. Contoh ada pemilih-pemilih yang, sudah meninggal, kita tahu nih pemilihnya sudah meninggal, tapi tidak serta-merta kita dapat menghapus pemilih ini dari data kita. Nah, harus itu kita perlu, punya data otentik atau, seperti akta kematian atau surat keterangan kematian sebagai bukti agar bisa kita hapus. Karena pemilih-pemilih ini tidak bisa serta-merta kita hapus. Tetapi Kemudian dasar penghapusannya itu Ibu dari, ya, data-data yang ya, seperti akta itu ya, Ibu? ya. Kemudian berikutnya lagi ada dari laporan masyarakat, data dari laporan masyarakat. Nah, data dari laporan masyarakat ini dari mana? Yang pertama karena kita melakukan sosialisasi berjenjang di media sosial atau dalam forum-forum masyarakat yang kita hadiri, selalu kita sampaikan bahwa kita ada, kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan nih. Jadi pemilih-pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, contoh yang tadi sudah meninggal Iya. atau sudah beralih status dari TNI atau Polri, Polri. kemudian atau yang beralih status dari TNI Polri dan menjadi masyarakat sipil, dan kemudian pemilih-pemilih yang, sekarang berada di lembaga pemasyarakatan. Nah, pemilih-pemilih ini tentu saja ada kaitannya dan kita selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi tersebut yang memiliki data kependudukan atau data pemilih. Baik, Bu Kadek. Kita semua tahu wilayah Kabupaten Belu merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga kita, Timor Leste. Apakah letak geografis ini
mempengaruhi dalam pelaksanaan pemutaran data pemilih berkelanjutan, Ibu? Terima kasih Pak Marlo. Ya, seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Belu ini adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan, negara Timor Leste ya, Stay. di mana mobilisasi penduduk di, Kabupaten Belu ke Timor Leste itu cukup tinggi. Setiap hari mobilisasinya, cukup tinggi dilihat dari pintu-pintu masuk yang ada di wilayah Kabupaten Belu. Nah, salah satu kendalanya itu memang ada, di mana pemilih-pemilih ini susah ditemui ya. Pemilih pada saat kita melakukan pencocokan dan pendetekan data, karena memang petugas kita yang tidak seperti pada saat kita pilkada atau pemilihan 2004 kita punya petugas pengakhiran data pemilih. Nah, sekarang kita bekerja sendiri, agak kesulitan menemukan pemilih-pemilih ini. Pemilih di mana mereka warga negara Indonesia, namun mereka bekerja di Timor Leste. Timor Leste. Ya, dan di mana mereka juga terdata di KBRI Timor Leste sebagai pemilih pada saat pemilu maupun pemilihan. Nah, oleh sebab itu kami perlu, meneliti keakuratan data mereka, sehingga jangan sampai, data-datanya menjadi ganda. Nah, itu yang terkadang kami kesulitan pada saat kami, pergi ke lokasi atau alamat mereka ternyata tidak ditemui karena mereka bekerja. Sedangkan alamat di KTP mereka masih tetap, Penduduk Kabupaten Belu. Kabupaten Belu dan terdaftar sebagai Pemilih. DPT di Kabupaten Belu. Baik Bu Kade, dari tadi kita sudah berbicara ngobrol panjang lebar tentang pemutaran Iya. data pemilih berkelanjutan. Mulai dari pihak-pihak terkait, proses, dan kendala-kendala yang dihadapi. Adakah kegiatan lain yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Belu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemutaran data pemilih berkelanjutan ini? Ya, KPU Kabupaten Belu juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, yaitu salah satunya yang pertama itu dari internal kita sendiri, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik dari media cetak, media elektronik, di mana kita juga bekerja sama dengan teman-teman kita dari, lembaga penyiaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa penting kesadaran untuk menjaga hak pilih kita nanti pada saat pemilu atau pemilihan. Kemudian yang berikutnya lagi, tentu saja berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, di mana kita menjaga dan juga menjamin keakuratan data pemilih dan maupun pemilihan. Kemudian berikutnya lagi tentu saja kita mempunyai helpdesk. Helpdesk ini berguna untuk, eee hak pilih masyarakat bisa terakomodir di mana masyarakat secara proaktif boleh, memberikan laporan terkait perubahan data, baik pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang ubah status, atau pemilih-pemilih yang sudah tidak memiliki syarat sebagai pemilih lagi. Itu yang terutama kita tekankan di situ. Salah satunya lagi ada pemilih-pemilih yang pindah domisili, itu juga sangat penting karena kita tahu sendiri Kabupaten Belu ini, mobilisasi masyarakatnya cukup tinggi. Sehingga penting sekali kita mengedukasi kepada masyarakat, pentingnya menjaga hak pilih sehingga hak pilih pada saat pemilu dan pemilihan itu bisa terakomodir. Luar biasa Ibu Iya. penjelasannya. Terima kasih Ibu. Bu Kade, kita sudah banyak membahas tentang PDPB, pemutaran data pemilih berkelanjutan. Yang terakhir, adakah harapan dan pesan Ibu sebagai pengampu divisi perencanaan data dan informasi agar kedepannya pemutaran data pemilih berkelanjutan ini bisa mendapatkan hasil yang akurat dan valid Ibu? Ya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini adalah salah satu, eee, pekerjaan dari divisi rendarin tentunya agar keakuratan data untuk pemilu dan pemilihan berikutnya itu menjadi lebih baik. Memang kita membutuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri karena, stigma masyarakat pada saat sekarang ini kita cuma bekerja pada saat pemilu. Kita bekerja cuma pada saat pemilu dan pilkada. Dianggap mungkin tidak terlalu sesuatu yang urgensi, sehingga kadang ini, tidak terlalu mendapatkan perhatian dari masyarakat.
Betul, Mbak. Nah, itu bisa kita lihat dengan tidak banyaknya laporan dari masyarakat mengenai perubahan data pemilih. Bisa kita lihat, laporan yang masuk ke kita biasanya itu untuk pemilih-pemilih yang ubah status, meninggal, ataupun lain-lain itu malah kita dapatkan dari instansi-instansi terkait, Instansi lain. bukan dari laporan masyarakat itu sendiri. Betul, Mbak. Oleh sebab itu saya sangat, mengapresiasi dan juga mau memberikan pemahaman juga kepada masyarakat. Terima kasih selama ini masyarakat juga bukan tidak ada, tapi ada juga yang, sudah memberikan banyak masukan kepada kami, itu saya sangat berapresiasi. Tapi kami juga mau, mengajak masyarakat nih untuk lebih peka terhadap apapun informasi yang ada di sekitar kita. Contohnya, pemilih-pemilih yang sudah meninggal, ubah status, apabila sudah punya bukti pendukung agar segera melaporkan ke kami sehingga data-data ini bisa segera kami hapus atau kami ubah, status mereka di aplikasi kami sehingga ini tidak menjadi catatan dan menumpuk pada saat nanti di pemilu atau pemilihan berikut. Dan juga kami, sangat mengapresiasi kepada instansi-instansi yang selama ini membantu kami dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan tentu saja koordinasi dengan kami ini cukup baik sehingga sampai saat ini pada saat pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan 4 kami cukup mendapatkan perubahan data yang banyak dan bisa menjadi bahan untuk kami melakukan pleno. Baik, harapan dan pesan yang luar biasa. Terima kasih Ibu Kadir sudah Sama-sama, hadir dalam sama-sama. podcast kami, podcast KPU Kabupaten Belu. Buat teman-teman pemilih, jangan lupa ikuti terus episode-episode berikutnya dalam Sonde Santai Ngobrol Demokrasi. Woi, Mbak. Itu. Keren, keren, keren.